Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Berjumpa lagi hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020. Apa kabar anak ustazah hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tema 4, subtema 2, pembelajaran 2, yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan bersama Ustazah Sri Mutia. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas hari ini adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam, yaitu proses saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan alam itu satu sama lain. Interaksi manusia ada berbagai macam contohnya. Ada yang positif, ada juga yang negatif dampaknya bagi lingkungan sekitar. Apa sih tujuan manusia berinteraksi dengan lingkungan? Tujuannya adalah untuk mendapatkan sumber daya alam dan untuk memenuhi kebutuhan. Interaksi antara manusia dan lingkungan ada yang berdampak positif dan ada juga yang berdampak negatif. Yang berdampak positif akan menguntungkan manusia dan lingkungan. Lingkungan akan terjaga dan manusia hidup dengan nyaman. Untuk dampak negatif contohnya banjir dan tanah longsor yang akan terjadi jika kita menebang pohon atau hutan secara ilegal. Selanjutnya ada contoh tentang interaksi manusia dan lingkungan. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal ini terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggal Pak Damar. Pak Damar hanya membeli kayu yang berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan tidak gundul dan dapat dimanfaatkan kembali. Selain itu, tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga sekitar tempat tinggal Pak Damar. Sebelumnya mereka diberi pelatihan dulu. Bahkan, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar juga menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Dalam hal ini, interaksi manusia dengan alam yaitu pemanfaatan kayu dari alam, dan manfaatnya adalah kerjasama antara pembeli dan pemasok kayu serta warga sekitar mendapat pekerjaan. Selanjutnya contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial seperti kegiatan jalan sehat. Nah, pada jalan sehat pastinya ada interaksi ya antara individu. Interaksi manusia dan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya dapat dilakukan melalui bidang pendidikan, baik formal ataupun non-formal. Upaya masyarakat dalam bidang pembangunan sosial budaya di bidang pendidikan yaitu mengikuti wajib belajar yang dicanangkan pemerintah, mengikuti pelatihan keterampilan, dan ikut dalam organisasi masyarakat. Bagaimana anak ustazah? Semoga bisa dipahami ya materi hari ini tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Kesimpulan kita hari ini yaitu interaksi manusia dengan lingkungan itu ada dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya.
Dampak positifnya dari cerita Pak Damar tadi yaitu kita bisa mengambil olahan kayu ya dari hutan. Kemudian untuk dampak negatif, jika tidak dibarengi dengan reboisasi maka akan terjadi bencana seperti tanah longsor maupun banjir. Demikian materi hari ini dari Ustazah, semoga bisa dipahami ya, karena kita jaga kelestarian lingkungan kita dengan cara melakukan interaksi yang berdampak positif terhadap lingkungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.